Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ridar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Mari kita biasakan untuk memulai setiap kegiatan dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing agar kalian bisa memahami materi yang akan saya sampaikan dengan baik. Dan materi yang kita pelajari pada hari ini adalah potensi geografis Indonesia. Materi ini masih terangkum dalam bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang letak, luas, dan batas-batas wilayah Indonesia. Dan hari ini kita akan kembali mengamati dan juga mengidentifikasi potensi geografis yang ada di Indonesia. Apakah potensi Indonesia juga mempengaruhi Indonesia sebagai poros maritim dunia? Mari kita pelajari bersama-sama. Sudah kita pelajari sebelumnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Lalu, dampak yang timbul berdasarkan letak geografis Indonesia ini adalah kondisi udara di Indonesia memiliki kelembaban yang tinggi, sehingga cocok untuk pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Selain itu, penduduk Indonesia juga banyak yang hidup dari kekayaan laut, seperti nelayan, petani rumput laut, dan juga petani mutiara. Potensi fisik Indonesia ini dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi geologi, kondisi geomorfologi, kondisi hidrologi, dan juga kondisi tanah. Kita mulai pembahasan dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Iklim di wilayah Indonesia relatif tidak ekstrim, dengan curah hujan yang bervariasi dan juga memiliki periode basah dan periode kering dengan periode ulang 30 tahun. Karena curah hujan yang tinggi, bentang alam di Indonesia sangat terancam oleh bencana alam, seperti pencucian tanah atau mass wasting, miskin akan unsur hara, erosi yang bersifat aktif, banjir dan kekeringan, penjenuhan tanah, hingga menyebabkan longsor. Apakah kalian pernah mendengar istilah angin muson? Angin muson, bukan angin munson, adalah angin yang selalu bertiup di waktu-waktu tertentu. Yang pertama adalah angin muson barat, yang bertiup dari kawasan Asia yang melintas Laut Tiongkok Selatan. Biasanya Indonesia cukup banyak menerima curah hujan, karena angin yang berhembus dari Laut Cina Selatan membawa banyak uap air yang diturunkan di atas wilayah Indonesia. Periode ini berlangsung antara bulan September, Oktober, hingga nanti awal Mei, walau kadang bergeser maju atau mundur. Muson timur bertiup dari dataran Australia, hanya membawa sedikit uap air, sehingga hanya wilayah Indonesia bagian timur saja yang akan mendapatkan curahan hujan. Hal ini disebabkan karena sebagian uap air yang terbawa sudah jatuh di atas daratan gurun yang ada di wilayah Australia. Periode ini dikenal sebagai musim panas di Indonesia dan biasanya terjadi antara bulan Juni hingga September. Lalu, apakah kalian tahu apa pengaruh dari kondisi iklim yang ada di Indonesia ini? Tahu? Yang pertama, bagi petani harus menyesuaikan jenis tanaman yang ditanam agar bisa menentukan masa tanam dan juga masa panen, sehingga nanti ketika musim panen, hasil panennya akan baik dan juga banyak. Lalu untuk sektor perikanan, bagi pengusaha tambak ikan bisa memperkirakan kondisi air yang ada di kolam ataupun di danau, sehingga waktu pembibitan dan waktu panen tidak terganggu oleh musim kemarau. Sekarang pada sektor peternakan, bagi pengusaha peternakan bisa menyediakan makanan yang tepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar peternakan. Dan sekarang yang terakhir, kondisi iklim yang ada di Indonesia dapat menentukan sumber energi yang dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, seperti gelombang laut untuk PLTGL, kecepatan dan ketersediaan angin untuk PLTB, dan sinar matahari untuk PLTS, serta pembangkit listrik dari tenaga-tenaga yang lainnya.
Sekarang kita beralih ke kondisi geologi yang ada di Indonesia. Geologi adalah struktur batuan. Kondisi geologi di Indonesia sangatlah kaya dengan sumber daya mineral, batuan, dan juga bahan tambang. Tentu saja ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk rakyat Indonesia. Namun, seringkali hal ini menjadi sebuah konflik dan incaran dari negara lain. Selain rawan terhadap bencana alam geologi, pemanfaatan sumber daya alam geologi sering menimbulkan kerusakan lingkungan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan serta keterbatasan teknologi yang dimiliki. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kondisi geomorfologi Indonesia. Kondisi geomorfologi di Indonesia juga bervariasi dan juga kompleks. Bentuk lahan yang sangat beragam, yaitu terdiri atas geodesial, struktural, vulkanik, dan juga deposisional. Karakteristik bentuk lahan juga bervariasi, yaitu terdiri dari segi relief, topografi, batuan penyusun, dan juga proses geomorfik. Setiap bentuk lahan mempunyai karakteristik dan juga kualitas dari kegunaannya. Banyak lahan potensial yang digunakan untuk aktivitas manusia. Namun, dalam pemanfaatan lahan sering tidak memperhatikan karakter dan juga kualitas dari bentuk lahan, sehingga menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan. Hal ini justru akan menimbulkan banyak daerah yang rawan bencana. Peristiwa yang beberapa lalu terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Banjir tersebut kemungkinan terjadi karena adanya perubahan geomorfologi secara drastis di lingkungan Kalimantan Selatan. Daerah yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir, sekarang juga menerima banjir. Sehingga menimbulkan banyak kehilangan dan juga kerugian. Kita beralih ke kondisi hidrologi. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya air yang sangat besar dengan pola distribusi yang bervariatif menurut kondisi ruang dan waktu. Di beberapa wilayah di Indonesia memiliki sumber daya air yang melimpah, tapi jumlah penduduknya sedikit. Sedangkan di sebagian daerah lainnya terdapat sumber daya air yang terbatas, tetapi penduduknya sangat padat. Kondisi ini bisa terjadi karena sumber daya air yang belum dimanfaatkan secara optimal dan juga proporsional. Ketersediaan air sering menimbulkan konflik kepentingan karena faktor yang mempengaruhi kondisi hidrologi banyak diganggu oleh aktivitas manusia, sehingga jumlah dan mutu air atau kualitas air yang dapat dimanfaatkan menjadi berkurang. Oleh karena itu, harus ada kesadaran baik dari pemerintah ataupun masyarakat tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar wilayah. Karena sedikit ataupun banyak, disengaja ataupun tidak disengaja, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu dapat mempengaruhi kondisi hidrologi di setiap wilayah. Apabila kondisi airnya bagus, banyak, maka akan memudahkan kegiatan masyarakat. Ketersediaan air sangatlah penting untuk dapat menunjang kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama kondisi air agar dapat kita manfaatkan bersama untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Kita lanjut ke kondisi tanah. Sebagian besar tanah di Indonesia mempunyai kemampuan dan kesesuaian untuk kegiatan pertanian, tetapi rawan terhadap erosi karena faktor iklim yang sudah kita bahas di awal tadi. Tanah yang telah mengalami penurunan kualitas dapat menjadi masalah, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian atau perkebunan. Kegiatan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian meningkat seiring dengan perubahan mata pencaharian penduduk dari agraris ke non-agraris, sehingga terjadi kecenderungan peningkatan pencemaran tanah. Apabila saya tanya kepada kalian sekarang, apakah kalian mau bekerja sebagai petani? Mungkin dari 10 orang yang saya tanya, hanya 2 orang saja yang mau menjadi petani. Mungkin karena menjadi petani dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menguntungkan, pekerjaan yang berat namun hasilnya tidak sebanding. Karena pemikiran seperti inilah, banyak pemilih tanah yang awalnya menggunakan tanahnya untuk pertanian, lalu setelah lahan pertanian tadi terjual, akan ada perubahan penggunaan lahan. Bisa saja lahan pertanian tadi dirubah menjadi daerah pergudangan, perumahan, atau keperluan yang lainnya.
sehingga terjadi peningkatan pencemaran tanah, berkurangnya daerah resapan air, dan akhirnya menimbulkan bencana ataupun peristiwa yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Padahal saya yakin kalian semua tahu, Indonesia adalah negara agraris. Negara agraris adalah negara yang penduduknya mayoritas bekerja di sektor pertanian. Namun karena adanya alih fungsi lahan pertanian tadi, akhirnya Indonesia membeli beras dari negara lain. Sekarang kita beralih ke potensi sosial Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat besar, memiliki 270,6 juta penduduk, 34 provinsi, 1.340 suku bangsa, dan juga 718 bahasa daerah. Hal ini menunjukkan potensi sosial Indonesia yang sangat besar. Keanekaragaman bangsa Indonesia berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan dalam pengelolaan setiap daerah. Masing-masing daerah mempunyai karakter sesuai dengan budaya yang dimilikinya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengantisipasi harapan dan keinginan-keinginan daerah di Indonesia, mulai tahun 2001 diterapkanlah otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang dari daerah-daerah untuk menerima dan melaksanakan berbagai otonomi tersebut. Karena kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia berkaitan dengan potensi geografis Indonesia, maka pembangunan berbasis geografis yang mengutamakan keseimbangan ekonomi, ekologi, dan juga sosial kultur bangsa Indonesia dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pilihan Indonesia termasuk negara pertanian, industri, wisata atau tambang. Indonesia mampu memperkuat penyediaan pangan dunia dan komoditas pertanian sebenarnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan strategi pertanian yang dikembangkan dengan basis 5A. Yang pertama, agroproduksi yang berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan yang ada di Indonesia. Agroindustri atau pengelolaan hasil-hasil pertanian dengan baik dan benar. Agrobisnis perdagangan hasil-hasil pertanian lokal, regional, ataupun internasional. Lalu agroteknologi, yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, agroturism dan sosial kultur untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan sekarang saatnya tugas. Menurut kalian, apa potensi Indonesia yang belum dimanfaatkan dengan baik dan benar? Lalu, apa upaya yang harus dilakukan agar potensi Indonesia tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat mewujudkan cita-cita negara? Kalian kerjakan tugas ini di buku catatan kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.